Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan memberikan 3 rekomendasi benang yang paling nyaman dan adem. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Oke, jadi di depan saya ini udah ada 3 rekomendasi benang yang paling nyaman dan adem untuk dipakai di project-project wearables. Nah, sekarang kita langsung lihat aja ya. Yang pertama ini adalah benang katun. Nah, seperti yang teman-teman udah ketahui, benang katun itu memang jadi rekomendasi banget ya untuk membuat project-project wearables, terutama di negara tropis seperti Indonesia ini. Jadi benang katun ini adalah serat alami dan dia itu cepet banget menyerap air gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai, itu dia bisa dengan gampang menyerap air gitu, gak gampang menyerap keringat seperti itu. Jadi ini sangat nyaman ketika dipakai dan dia juga lembut banget nih, dan ada beberapa benang katun itu juga ringan, jadi nggak berat ketika dipakai untuk bikin sweater atau bikin kardigan seperti itu. Nah, teman-teman bisa langsung cobain ya menggunakan benang katun ini. Rekomendasi saya untuk benang katun itu banyak banget ya teman-teman. Jadi ada katun panda, kemudian katun combat, dan juga ada katun Bali yang soft, itu juga bisa ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau nyobain katun akrilik, itu juga masih bisa sebenarnya, karena katun dan akrilik itu masih banyak kandungan katunnya daripada akriliknya. Cuman dia memang teksturnya lebih sedikit licin dibandingkan benang katun biasa seperti ini. Tetapi ini adalah salah satu yang saya rekomendasikan untuk membuat project-project wearables. Dan yang kedua ini adalah benang bambu. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau benang bambu ini memang juaranya kalau bikin serat-serat yang adem gitu ya. Jadi ini cocok banget untuk project-project wearables, kemudian sweater, kardigan, itu cocok banget menggunakan benang bambu. Karena biasanya benang bambu ini merupakan serat alami yang memang ada sedikit campuran seperti rayon gitu ya, dan dia itu memang efeknya itu jatuh banget. Tetapi serat bambu itu sangat bagus dalam menyerap keringat dan air seperti itu. Dan terutama di negara-negara tropis ini sangat membutuhkan ya, karena kita kan biasanya kalau pakai outer dari bahan-bahan yang knitting atau crochet itu butuh sesuatu atau butuh benang yang sangat cepat menyerap keringat seperti itu. Ini adalah salah satu rekomendasi saya. Nah, benang bambu yang saya rekomendasikan kalau misalnya di seperti ini adalah benang bambu yang big ply. Ada juga yang benang bambu small ply, itu juga enak banget dipakainya. Kemudian untuk benang bambu yang ply-nya tidak rata itu juga bisa jadi pilihan, karena benang bambu ply yang tidak rata itu lebih ringan nih teman-teman dibandingkan benang bambu yang big ply ini. Nah, benang bambu dengan ply yang tidak rata itu pernah saya bahas di video berikutnya. Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Nah, yang terakhir ini adalah benang linen. Jadi benang linen ini juga merupakan serat alami dan ini juga cepat banget untuk menyerap keringat seperti itu ya, atau menyerap air. Nah, kalau di sini ini adalah benang linen yang dia juga ada campuran sedikit rayon, tetapi dia banyak banget komposisi linennya. Kemudian ini adalah benang linen yang di hand dye, jadi warnanya cantik seperti ini. Sebenarnya benang linen itu adalah benang yang agak kaku ya teman-teman, tetapi karena dia ada campuran rayonnya, itu dia bisa bikin benang linen ini sedikit lebih jatuh seperti itu. Tetapi kalau misalnya seratnya sendiri, linen itu adalah serat yang paling kaku, bahkan dibandingkan katun, dia adalah serat yang paling kaku, tetapi dia sangat cepat dan sangat bagus dalam menyerap air. Rekomendasi saya untuk benang linen ada yang seperti ini. Ini adalah pilihan yang seperti biasa ya teman-teman. Jadi ini cuma di twist seperti itu. Ada juga benang linen yang dipilih itu dengan tali kur. Jadi itu juga salah satu rekomendasi saya. Kalau tali kur itu dia meminimalisir supaya seratnya itu nggak gampang breakout. Tetapi kalau yang pilihan biasa ini, kadang dia juga suka agak breakout sedikit kalau misalnya hakpennya itu terlalu tajam. Tetapi dua benang linen itu saya rekomendasikan bagi teman-teman yang mencari benang yang untuk nyaman banget nih dan sangat bagus menyerap air atau keringat seperti itu. Overall, ini adalah 3 benang yang saya rekomendasikan karena memang paling nyaman dan paling adem ketika dipakai ya teman-teman. Dan rata-rata ini adalah basicnya itu serat alami ya teman-teman, walaupun ada sedikit campuran rayon seperti itu. Karena rayon itu sebenarnya adalah serat buatan, tetapi dia dibikin menyerupai serat alami. Dan teman-teman bisa coba ini 3 rekomendasi benang untuk membuat project-project wearables. Oke, ke semua benang-benang ini pernah saya review di video sebelumnya ya teman-teman. Nanti linknya juga akan saya taruh di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja ke video-video tersebut.
Itu tadi review singkat saya tentang 3 rekomendasi benang yang paling nyaman dan adem untuk dipakai. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.